Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madnes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, setiap perempuan yang telah pubertas pasti akan mengalami menstruasi atau haid seperti itu ya. Nah, siklus dari menstruasi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk kondisi psikologis dan juga hormonal. Keterlambatan menstruasi ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecemasan, stres, depresi, obat-obatan, kurang tidur, bahkan mungkin aktivitas yang berat seperti itu. Nah, ada satu lagi nih yang menjadi momok bagi para perempuan yang akan menghadapi menstruasi, yaitu PMS atau premenstrual syndrome. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini nih, atasi haid dengan baik seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang haid ya atau menstruasi, ini pasti banyak perempuan yang merasa emosi mereka ini tidak stabil atau labil. Nah, kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar keadaan emosi atau kondisi emosi selama menstruasi. Kita lihat yang pertama. Mood swing dan super sensitif. Nah, ini yang kemudian sering kali dialami oleh perempuan yang menjalani periode menstruasinya atau bahkan sebelum menstruasi seperti itu ya, atau PMS. Ketika terjadi mood swing gitu ya, ketika terjadi super sensitif itu mereka jadi kayak uring-uringan seperti itu. Hari ini mungkin bisa bahagia banget gitu, tapi besok tiba-tiba kemudian kayak stres banget, depresi banget atau sedih banget seperti itu. Dan sesuatu hal yang mungkin dulunya itu hal yang biasa aja atau isu yang biasa aja gitu, tapi ketika mulai PMS, menstruasi itu menjadi hal yang sangat super sensitif dan mereka jadi mudah marah seperti itu ya. Nanti kita akan bahas apakah ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini malas melakukan kegiatan. Nah, ini mungkin ada hubungan dengan yang sebelumnya ya. Ketika mereka mood swing kan otomatis emosi mereka labil, tidak stabil, sehingga akhirnya untuk melakukan apa-apa jadi malas karena memang moodnya nggak bagus gitu. Ketika hari ini mungkin lagi happy, kemudian ada pekerjaan, kayaknya besok aja deh gitu ngerjainnya. Tiba-tiba besok bad mood, jadi akhirnya malas untuk melakukan kegiatan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Posesif dan minta perhatian lebih seperti itu. Nah, mungkin bagi Anda nih perempuan yang sudah punya pasangan, ketika lagi PMS atau menstruasi gitu ya, pasti ada rasa kayak posesif lebih besar gitu ke pasangan kita, ke suami kita seperti itu. Nah, apakah memang selalu lebih posesif dan selalu ingin minta perhatian lebih? Nanti kita akan juga bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Selalu ingin menang sendiri. Nah, ini kayaknya nggak hanya pas PMS gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pas PMS ataupun menstruasi, memang perempuan kemudian merasa bahwa mereka lebih superior dan ingin menang sendiri. Apapun argumen yang disampaikan olehnya harus dipenuhi oleh pasangannya. Tapi apakah memang benar seperti itu atau tidak? Nanti kita akan bahas ya. Kita yang terakhir nih pemirsa. Susah untuk konsentrasi. Nah, dari 4 hal yang tadi disebutkan mungkin ini akan berujung pada susah konsentrasi untuk melakukan entah itu pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan di kantor karena memang moodnya sedang tidak stabil gitu ya. Jadi lagi labil, lagi nggak enak untuk ngelakuin apa-apa, akhirnya susah untuk berkonsentrasi. Nah, itulah tadi beberapa mitos dan fakta seputar perempuan yang sedang menghadapi menstruasi. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu atasi haid dengan baik sepertinya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya ketika masa haid seperti itu ya, banyak yang kemudian para wanita ini atau para perempuan ini mengalami gangguan psikologis. Nah, kita akan membahas beberapa gangguan psikologis yang mungkin akan dialami oleh wanita selama periode haid ya. Kita lihat yang pertama ada beberapa, tapi kita akan coba menghubungi dulu lewat sambungan Zoom dengan Mbak Ines Kristanti, MPSI Psikolog dari Angsa Merah Klinik. Halo, selamat pagi Mbak Ines, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya. Oke Mbak Ines, hari ini kan tema besar kita adalah mengatasi haid dengan baik seperti itu ya. Tapi kalau kita Ya, berbicara tentang haid, mungkin nanti kita di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang medisnya, fisiknya seperti itu. Tapi kalau dengan Mbak Ines mhm, kan kita berbicara dari sisi psikologisnya ketika ada iya, beberapa gangguan psikologis yang mungkin saja terjadi ketika orang sedang mengalami atau menjalani mhm periode haid seperti itu ya. Kita mhm lihat ada mhm beberapa nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Ines.
Kita lihat yang pertama adalah mood swing dan super sensitif seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah susah untuk konsentrasi, dan ketiga adalah malas melakukan kegiatan, keempat posesif dan minta perhatian lebih, dan terakhir selalu ingin menang sendiri. Nah ini kayaknya nggak periode haid juga tetap ingin menang sendiri dan tidak pernah salah ya. Gimana nih Mbak Ines? Ya, ketika kita bicara tentang premenstrual syndrome, ini kan biasanya disebutnya dengan PMS Hmm. ya, yang orang-orang sering bilang refer sebagai uh, situasi atau kondisi yang dialami oleh perempuan sebelum atau menjelang masa haid gitu. Nah, mungkin yang pertanyaan besarnya adalah PMS itu beneran ada atau enggak gitu. Apakah memang sebenarnya itu seperti yang dibayangkan oleh orang-orang? Tadi menarik sekali Mas Raden bilang ini merupakan sebuah gangguan psikologis. Nah, kita coba tilik dulu apakah memang betul itu sebuah gangguan psikologis, karena memang pada faktanya itu bukan merupakan sebuah gangguan psikologis. Memang ada gangguan psikologis yang terkait dengan siklus menstruasi. Kita namakan itu premenstrual dysphoric disorder. Nah, itu tapi beda dengan PMS. Premenstrual dysphoric disorder itu disingkat PMDD, dan itu diagnosanya diberikan oleh mental health profesional. Di saat mengalami gangguan tersebut, perempuan itu memang ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, tetapi gambaran secara umumnya adalah bisa mengalami mood yang lebih depresif, lebih cemas, kemudian juga intinya perubahan-perubahan psikologis sebelum atau menjelang menstruasi yang sangat mengganggu kehidupan dan keberlangsungan keberfungsian sehari-harinya perempuan. Nah, tetapi ketika kita lihat di populasi, jumlah perempuan yang mengalami gangguan psikologis ini tuh tidak sebanyak yang mungkin kita bayangkan, karena hanya 3-8% saja. Gak mungkin kan kalau misalkan tadi yang memang Mas Raden sampaikan, oh perempuan kayaknya semuanya hampir mayoritas mengalami ini, enggak gitu. Jadi PMS itu bukan gangguan psikologis, dan kalaupun ada gangguan psikologis yang terkait dengan menstruasi itu namanya beda, itu PMDD, itu udah diagnosanya sendiri gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang PMS itu sendiri, PMS itu juga masih sering kali menjadi perdebatan terkait mitos dan faktanya. Apakah benar PMS itu beneran ada atau enggak? Atau sebenarnya itu cuman mitos aja. Nah, hasil penelitian-penelitian yang yang menelaah terkait PMS itu menunjukkan atau lebih condong ke arah itu lebih banyak mitosnya. Karena apa? Karena gini, ketika perempuan itu ditanya, pernah mengalami PMS nggak? Atau kemarin, siklus menstruasi kemarin ngalamin PMS nggak? Kebanyakan perempuan akan bilang iya, saya ngalamin PMS. Karena saya jadi lebih cranky, saya jadi lebih sensitif, saya jadi lebih mudah terpancing emosinya, misalkan seperti itu. Nah, menariknya tapi, kalau misalkan perempuan-perempuan ini disuruh nulis diary setiap hari. Jadi, diary itu untuk memonitor mood-nya atau perasaannya setiap hari. Nah, bukan cuma perempuan yang disuruh untuk menuliskan perasaan dan mood-nya setiap hari, laki-laki juga. Nah, menarik kan? Abis itu dibandingin, ada nggak nih benar perbedaannya antara perempuan dan laki-laki? Kemudian di perempuan itu benar nggak ketika memang menjelang menstruasi dia ada perubahan yang signifikan di area mood dan emosinya? Ternyata hasilnya nggak ada. Jadi sama-sama aja sebenarnya, rata-rata aja gitu. Bukannya akhirnya menjelang menstruasi perempuan itu tuh jadi secara signifikan lebih sensitif dan lebih cranky. Memang betul pada saat menjelang menstruasi itu ada mungkin reaksi-reaksi tubuh juga atau pengalaman-pengalaman yang kita alami di tubuh kita, misalkan payudaranya itu jadi lebih sensitif, terus juga sakit perut, misalkan cramp. Nah, itu mungkin kan ketika kita lagi nggak nyaman di tubuh itu bisa jadi mempengaruhi kita juga nggak terlalu nyaman ya perasaannya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ditelaah, itu sebenarnya nggak terlalu berbeda amat dengan hari-hari lainnya. Nah, sehingga kita dapat lihat di sini bahwa sebenarnya PMS itu tuh lebih berat mitosnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan merefer tadi ke yang disebutkan 5 poin tadi, itu mungkin lebih banyak mitos ya jadinya ya. Jadi gini,
Kayak misalnya nih kan mungkin pertanyaan menariknya adalah, terus kenapa kok, kalaupun itu mitos tapi begitu banyak orang yang percaya gitu kan, begitu Hmm. banyak, orang yang, apa ya, menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah dan memang semua orang mengalami gitu. Nah jadi, ada mungkin beberapa penjelasan, tapi satu penjelasan yang menurut saya menarik itu adalah gini, terkadang kan bagi perempuan, perempuan itu kan juga, disosialisasikan di masyarakat gimana sih kalau perempuan yang dianggap baik itu kan yang manis, yang senyum aja, terus juga Lemah nggak lembut. marah-marah, lemah lembut gitu kan. Nah, dianggapnya kalau misalkan perempuan itu, apa, meluapkan emosi yang cukup cukup intens, cukup keras, atau cranky, atau dia marah, atau dia kecewa, itu tidak terlalu ladylike lah gitu. Jadi tidak terlalu dianggap baik gitu di masyarakat. Nah, mungkin, pemahaman seperti itu yang mendasar di masyarakat pada akhirnya membuat perempuan juga merasa terbatas gitu untuk Hmm. meluapkan emosinya atau, mengelola emosinya secara baik. Jadi ketika perempuan mengalami emosi-emosi yang tidak bisa, dalam tanda kutip "diterima secara normatif" di masyarakat, ya ada nih alasannya, "Oh ya saya lagi PMS," gitu. Jadi bilang aja, "Saya lagi PMS." Kan kalau misalkan saya nyalahin hormon, orang nggak nyalahin saya dong, kalau misalkan saya lagi cranky kan salah hormonnya, bukan salah Ya. sayanya, gitu. Nah, jadi, pemahaman-pemahaman seperti itu sebenarnya menurut saya kurang sehat Hmm. untuk dipelihara. Karena apa? Tidak menguntungkan bagi siapapun. Hmm. Bagi perempuannya juga menjadi tidak leluasa untuk tidak tidak merasa dia bisa meluapkan emosi-emosi yang memang negatif, padahal kan sebagai manusia kita bisa ya mengalami emosi-emosi dari positif, dari negatif, dari netral. Nah, selain juga dia tidak bisa menerima emosinya, dia juga jadi nggak belajar untuk mengelola emosinya secara sehat gitu. Jadi bukannya akhirnya menggunakan PMS sebagai justifikasi untuk perilaku-perilaku cranky-nya yang mungkin di keseharian-kesehariannya yang lain itu mungkin dia merasa lebih nggak bisa diterima gitu. Jadi Hmm. di sini bukan untuk menyalahkan perempuannya, nggak sama sekali, tapi justru, mmm, apa nih, sesuatu yang terjadi di masyarakat kita secara mendasar, apakah memang mungkin perempuan itu disosialisasikan untuk tidak leluasa meluapkan emosinya sehingga akhirnya perlu dalam tanda kutip menggunakan, eee, cara-cara PMS atau, mengatribusikan itu pada hormon sehingga pada akhirnya dia merasa lebih bisa leluasa mengekspresikan emosinya. Padahal kan seharusnya baik laki-laki maupun perempuan, kita bisa secara leluasa mengekspresikan emosi kita, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun itu kita punya kapasitas untuk secara cerdas mengelola emosi kita, sehingga kita juga bisa, menjadi orang yang, happy dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita ekspresikan kepada orang lain. Oke, Mbak Ines ini kan tadi menyebutkan ini hanya Mhm, mitos belaka karena hanya terjadi heeh. 3-8%. 3-8% ini 3-8% ini Yang pemicunya apa? mhm. Oke, tadi kan Oke, mmm, kalau misalkan yang 3-8% itu ya mhm, silakan Mbak yang Ines. 3-8% itu yang 3-8% itu kan memang itu yang sampai gangguan psikologis ya. Jadi di sini saya mau meluruskan bahwa PMS yang selama ini dipahami oleh masyarakat itu bukan gangguan psikologis Mmm. gitu. Nah, tetapi memang ada versi dari, mmm, apa ya, dari, gangguan mood dan juga, kesulitan untuk mengelola emosi pada menjelang masa menstruasi yang, berbeda gitu, yang berbeda dari PMS yang memang kategorinya dan diagnosanya itu juga sudah lain gitu. Dari Oke. PMS itu namanya PMDD itu, Heeh. PMDD ya. Oke. Jadi 3-8% itu pemicunya apa, orang yang mengalami PMDD ini? Itu banyak sekali faktor yang mungkin Mmm. bisa memicunya gitu ya. Tetapi, makanya dilihat ya dari setiap orang dan diagnosa PMDD itu juga diberikannya oleh mental health Mmm. profesional, misalkan psikolog atau psikiater. Jadi jangan sampai kita, self diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita merasakan, bahwa
ketika menjelang menstruasi atau pada saat menstruasi masih merasakan itu kita kayaknya sulit gitu, sulit banget untuk mengelola emosi atau mengelola mood sampai di taraf itu sangat mengganggu keseharian kita. Misalnya kita jadi nggak bisa kerja, sulit berkonsentrasi, kemudian juga hubungan interpersonal misalkan terganggu gitu. Nah itu bisa berkonsultasi ke mental health profesional, psikolog atau psikiater supaya bisa diberikan penanganan yang tepat gitu. Oke, memang berarti harus ketemu dengan profesional, entah itu psikolog atau psikiater supaya bisa mengatasi haidnya dengan baik dan tidak terjadi ke yang 3-8% hingga terjadi gangguan psikologi seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ines sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati hari ini. Semoga setiap perempuan ini tidak lagi uring-uringan gitu ya selama proses Sama-sama. PMS ataupun menstruasi. Terima kasih Mbak Ines, sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang atasi haid dengan baik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.